Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang lahirnya Daulah Utsmani. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku Turki Barat, yaitu suku Kai. Pada waktu itu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kai. Merasa terancam, akhirnya Sulaiman Shah, pemimpin suku Kai, meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Munghirbiti bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Kemudian Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun saat memasuki wilayah Syam, mereka terhalang oleh bentangan sungai Eufrat yang luas. Ketika menyeberangi sungai, datang banjir hingga mereka terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra, yaitu Sankurtakin, Togday, Ertogrul, dan Dandan. Pasca meninggalnya Sulaiman Shah, kabilah terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menginginkan kembali ke daerah asal dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertogrul dan Dandan. Dalam perjalanan, Ertogrul, putra ketiga dari Sulaiman Shah, diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Di tengah perjalanan, dia melihat pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk Rum dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Kemudian Ertogrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertogrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Selain itu, Ertogrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam, Gabrusa hingga Eskisar. Oleh Alauddin I, pasukan Ertogrul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau tentara pelopor Sultan, sedangkan Ertogrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya sebagai Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Ertogrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberikannya gelar Bey pada Utsman dan diberikan daerah yang luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebutkan dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Genghis Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, dan juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Qurrah Ishar. Demikianlah materi sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian bisa mencari video tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani di YouTube. Ada banyak sekali sumber-sumber di sana. Kalian bisa melihatnya sendiri. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di classroom dan juga absensi kehadiran kalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.